wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Maulid Haji Kuncun, Ketua Majelis Azizun Ustaz Sutarno, dan segenap para guru, Ustaz Muhammad Ustaz, Ustaz Ibnu, Ustaz Domir, Ustaz Taman, Ustaz Sumarno, Ustaz Dayat, Ketua DKM Bapak Andri, Ketua RT 05 Bapak Komarun, Ketua RW 013 Bapak Sofian Hadi, Ketua DKM Rawdatul Jannah Haji Jumjani. Itu juga yang saya hormati dan saya muliakan segenap para ketua DKM, GWA dan GWC, Majelis Taklim Khairun Nisa, Majelis Taklim Rawdatul Jannah, dan seluruh kumpulan majelis taklim, para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita, Allah muliakan dan karuniakan kita sekalian berada pada perkumpulan suatu majelis yang di sini merayakan dan berbahagia bersama akan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya hadir di sini malam ini bahagia tidak? Senang tidak? Girang tidak? Hadirin hadirat, girangnya kita sekalian bukan sendiri, girangnya kita sekalian bukan satu komplek ini saja, girangnya kita bersama kegembiraan seluruh umat manusia dari umatnya Sayyidina Muhammad. Takbir! Dari malam sampai pagi, sampai hari ini, sampai malam lagi, tidak putus-putus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari kemarin maghrib, ada yang bikin lagi ba'da isya, ada yang bikin lagi setelah isya, ada yang bikin lagi tengah malam, ada yang 2/3 malam, ada yang bikin Maulid Nabi ketika waktu qiyamul lail 1/3 malam tersisa, jam 2:30 bikin Maulid Nabi sebelum subuh. Ada lagi yang bikin Maulid Nabi habis subuh, ada lagi yang bikin Maulid Nabi jam 6 pagi waktu isyraq, waktu duha. Ada yang bikinnya pertengahan duha jam 10 pagi. Ada yang bikin Maulid Nabi ba'da zuhur, ada yang bikin ba'da asar, ada yang bikin ba'da maghrib, ada yang bikin habis sholat isya langsung, ada yang bikin ba'da isya. Sampai sekarang di Maulid Nabi berkumandang di seantero penjuru bumi ini, karena mereka semuanya punya cinta dan kasih kepada Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka bergembiranya kita sekalian atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka yang dengan demikian itu hendaknya mereka orang-orang yang beriman berbahagia, bersukacita, bergembira. Itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, di Maulid Nabi tambah sekali. Tadi saya datang ke sini, saya terharu. Luar biasa kompaknya jamaah membaca Maulid di sini. Tukang pukulnya kompak, yang membacanya kompak. Masya Allah, luar biasa. Tidak sedikit yang terharu.
yang meneteskan air mata. Walaupun kita dalam keadaan biasa saja, katakanlah nggak khusyuk, katakanlah sambil bercanda, tapi pembacaan maulid itu dahsyat. Ada satu kalimat atau suatu momen yang mana kalau dia menyentuh hati sanubari seorang muslim, maka dia dengan sendirinya akan meneteskan air mata. Dengan sendirinya dia akan terharu walaupun hanya beberapa detik. Di situ ada sesuatu yang dahsyat daripada pembacaan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Betul tidak seperti itu? Betul tidak? Kita kalau lagi mahalul qiyam itu kelihatan kayak ada udara dewa, hawa sejuk. Betul. Ada harumnya, nggak tahu sumbernya dari mana. Andaikan lagi tidak khusyuk, itu dengan sendirinya akan masuk ke tubuh kita sesuatu. Sebenarnya Rasulullah SAW hadir ketika disebut namanya, dibacakan maulidnya, namun kita tidak bisa melihat karena hijab kita yang begitu tebal. Makanya ini tema pada malam hari ini dahsyat banget. Apa temanya? Sudahkah kita pantas untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Bikin terenyuh hati kita baru baca temanya. Tapi jangan khawatir, Nabi kita, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi punya kasih sayang, Bapak Ibu sekalian. Kasih sayangnya baginda Nabi melebihi kasih sayang ayah kepada anaknya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya, melebihi kasih sayang pimpinan perusahaan terhadap karyawannya. Nabi Muhammad SAW sangat kasih sayang. Beliau diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat. Beliau yang diberi oleh Allah nama Ar-Ra'uf Ar-Rahim, namanya Allah sepakat untuk nama baginda Nabi Muhammad. Karena beliau begitu perhatian dan kasih sayang pada kita umatnya, tidak rela satupun daripada umatnya yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Nabi Muhammad menyuruh kita, Nabi Muhammad senantiasa memanggil kita, namun terkadang kita yang tidak menerima panggilan tersebut, yang kita jauh daripada itu panggilan, padahal Nabi menyeru kita. Dan alhamdulillah antum sekalian dan kita semua yang kumpul pada ini malam ini semua daripada panggilan Nabi Muhammad SAW untuk bersama-sama kita berbahagia merayakan hari kelahirannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Peringatan maulid Nabi ini begitu manfaat, Bapak Ibu sekalian. Dulu pernah di Mesir orang bikin maulid Nabi, bikin peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Karena bikin maulid Nabi ini ekspresi rasa cinta daripada macamnya perbuatan kebaikan, min adwa'il bir, karena dicontohkan oleh Nabi. Tatkala Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Senin, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa pada hari Senin? Nabi Muhammad SAW singkat menjawab, karena aku dilahirkan pada hari Senin. Nabi ditanya kenapa puasa pada hari Senin, beliau jawab karena beliau dilahirkan pada hari Senin. Berarti Nabi Muhammad SAW merayakan daripada tempat dan hari kelahiran beliau, merayakan waktu kelahirannya beliau. Beliau berpuasa pada hari Senin karena gembira dan bersyukur kepada Allah dilahirkan pada hari Senin. Nah, kita sekarang merayakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Ini semua rasa cinta kita. Di sini dibacakan Al-Quran, dibacakan salawat kepada baginda Nabi, dibacakan sirah nabawiyah daripada perjalanan maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini dibagi-bagi makanan, betul kan? Ini bagus nggak? Orang bagi-bagi makanan bagus tidak? Di sini kita berkumpul, bermusyawarah, bersama-sama, bersilaturahim, bagus atau tidak? Inilah daripada amalan kebaikan. Terus jeleknya maulid Nabi di mana? Salahnya di mana?
Kenapa ada yang gak suka? Kenapa ada yang melarang-larang? Kalau kamu tidak doyan kopi, jangan makan kopi, jangan minum kopi, jangan salahkan juga orang yang suka kopi. Betul. Ini gak suka kopi marah-marah. Kalau kamu gak minum kopi, jangan minum kopi. Tapi jangan marah-marah kepada orang yang suka minum kopi. Minum kopi seperti itu, salahnya di mana? Bingung kalau orang dibilang maulid dan salah. Orang itu bagi-bagi makanan, bagus gak? Bagi sedekah bagus gak? Berbahagia bagus gak? Yang gak bagus tuh marah-marah. Betul. Kalau wajah kayak ini senyum semuanya nih, masya Allah indah. Yang gak bagus tuh wajah yang cemberut mulu. Ketemu muslim yang lain cemberut, melontot, marah-marah. Gara-gara tidak dia maulid dia kagak, langsung dimarah-marah. Senyum bagus. Nabi Muhammad senang senyum, betul gak? Nabi Muhammad senantiasa tuh wajahnya itu indah dipandangkan. Makanya dulu ada orang bikin maulid di Mesir. Masya Allah, ketika dia bikin maulid Nabi, orang maulid ramai banget. Ya, makanya kita lihat ini maulid tambah hari tambah ramai. Ada masyarakat di Madura, orang Madura ada di sini. Ada orang Madura? Itu tuh di rumahnya di sana tiap hari bikin maulid Nabi. Apa di rumah-rumah di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, itu di rumah-rumah setiap hari orang bikin maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kayanya, yang punya harta, yang mampu, itu gak sedikit dia siapkan parcelnya. Beseknya banyak, dikasih duit lagi, ada yang 500.000, ada yang 1 juta satu beseknya, ada yang kasih HP iPhone lagi. Jadi dia kaya. Walaupun ria bikin maulid Nabi dapat pahala. Baca salawat Nabi, riaknya saja dapat pahala. Masya Allah. Ya orang baca qasidah, baca salawatan tadi baca berjanji, walaupun dia riak dapat pahala, apalagi dia tidak ada. Kalau kita baca yang lain riak tidak dapat pahala. Tapi baca salawat kepada Nabi, masya Allah pasti diterima. Adhimis salata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi sallu ala Nabi Muhammad. Adhimis salata, dawamkan salawat. Adhimis salata, dawam kontinu terus menerus. Nabi bilang akbiru, perbanyak. Suruh banyakin, kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Kamu sanggup 100 sanggup, kalau bisa tambahin. Sanggup 1000 sanggup, kalau bisa tambahin. Pokoknya makin banyak makin bagus. Tempat duduk orang sama Nabi nanti dia berkiamat paling dekat yang paling banyak banyak salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Adhimis salata ala Nabi Muhammad faqabuluha, dan diterimanya salawat itu hatman pasti. Yughairi taraddudi, ada keraguan. Amaluna, Bapak Ibu sekalian, amalan kita bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan ditolak. Kita punya amalan antara diterima dan ditolak. Illa salatu ala Nabi Muhammadi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, kecuali amalan salawat kepada Nabi Muhammad enggak bakalan ditolak. Gak bakalan ditolak amalan salawat kepada Nabi, karena menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang kaya tadi dia bikin maulid di rumahnya, disiapkan 1 ember makanan di situ, parcel, buah, duit, iPhone. Masya Allah. Pengen hadir saya. Masya Allah. Orang kaya kan dia mampu, dia bisa, dia senang. Tuh tahu nggak orang kalau dermawan? Ya, menerima, kita ini kira nggak kalau dikasih hadiah, yang hadir murid dikasih parcel, isinya ada macam-macam makanan, ada duitnya, ada iPhone-nya, kira nggak? Bahagia nggak? Senang nggak? Orang dermawan memberi senang. Ya, girang banget, bisa diterima sama orang, dia girang banget. Untuk siapa? Untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya di Arab itu kalau orang bulan Maulid ini, ya, orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad, dia beli makanan, coklat atau apa dibagi-bagi di jalanan, di berkah Maulid
berkah maulid Nabi, dia beli souvenir atau apapun juga. Rame kalau maulid Nabi di sana, rame jutaan manusia tumpah ruah, masya Allah, luar biasa. Dia punya harta, dia bagi-bagi nih buat maulid Nabi. Dan kita nggak bisa punya apa-apa nih. Ibu-ibu beli permen aja atau beli beni-beni. Semua anak-anak bagi berkah maulid Nabi, berkah maulid Nabi, ya, masya Allah. Bangun lagi makhluk tiap tadi lagi berdiri, ada yang keliling coba, bawa masing-masing dari rumahnya. Dia punyanya ke permen, bagiin permen, ayo ambil, dia mau ambil. Dia punyanya coklat, bagi-bagi coklat, teng-beng, silver queen, betul bro. Ini orang kaya, maunya iPhone, boleh juga bagi-bagi. Dan jadi masalah kalau dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di maulid tadi kita alhamdulillah di mushola luar biasa, pengurusnya masya Allah, aktif, rame, insya Allah diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tempat komplek kita dijauhkan dari bala dan musibah, dari bencana dan malapetaka, dicurahkan selalu rahmat Allah. Amin ya rabbal. Ketika bikin maulid di Mesir, dia undang jamaah banyak, di rumahnya rame. Tetangganya dia orang Yahudi, tetangganya orang Yahudi non muslim, suami istri. Suaminya bilang sama suaminya, bang, lihat bang, tetangga kita orang muslim ngapain ya, kok kumpul rame, bagi-bagi makan, pesta orang apa-apa. Suaminya bilang, neng, itu mereka sedang merayakan hari kelahiran nabinya, katanya. Dan dia lagi mereka bersyukur akan nikmat diberikan oleh Allah, oleh Tuhan mereka jadi umat Nabi. Dia rayakan hari kelahiran Nabi. Ngomong begitu suami istri, udah diam kedua. Malam dia tidur, ketika tidur ini perempuan wanita Yahudiyah mimpi. Tadi di rumah orang yang bikin maulid Nabi, dia mimpi rame banget. Rame yang tadi rumahnya bikin maulid Nabi, tetangganya rame banget, dia mimpi. Tiba-tiba ada orang yang dahsyat, wajahnya sangat indah, cakep, menawan, hidungnya mancung, kulitnya putih kemerah-merahan, ada jenggotnya hitam, bulu matanya lentik-lentik, panjang-panjang, masya Allah, pokoknya indah banget. Perawakannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, dadanya bidang, pokoknya subhanallah, memancarkan cahaya, berjalan dengan penuh wibawa dan bersahaja, memiliki karisma yang begitu dahsyat, mukanya indah dengan senyumannya. Tiba-tiba masuk ke dalam rumah yang tadi orang merayakan maulid Nabi, masuk dan semua bangkit bangun, memuliakannya, mengagungkannya, berdiri semuanya. Tatkala orang yang wajahnya indah tersebut masuk ke dalam rumah, dan ketika masuk dihormati dan dimuliakan, dia ingin penasaran, dia ada di situ penasaran, pengen lihat siapa sih ini orang yang wajahnya begitu indah, cakep, berwibawa, bersahaja. Tanya kepada orang yang ada di pinggiran tadi, siapa sih orang ini? Kemudian dijawab, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gemetar itu wanita, gemetar mendengar nama itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sang membawa risalah yang dibacakan maulidnya, dia menghadiri rumah tersebut. Kemudian ini wanita mengatakan kepada orang yang tadi berkumpul di belakang pojokan daripada perkumpulan tadi, hal yukallimuni idza kallamtu? Qala na'am. Apakah beliau akan menjawab sapaanku jika aku ucapkan, jika aku tegur? Pasti, tentu. Dia pengen tegur Nabi, pengen nyapa Nabi, cuma takut kalau saya tegur nih dijawab tidak. Subhanallah, dia panggil dari kejauhan, ya Muhammad. Akhirnya menolehlah wajah suci baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan labbaiki wa sa'daik. Jawaban talbiyah yang luar biasa. Kalau dipanggil dengan menjawab labbaik, berarti kalimat yang indah, menyanjung daripada sapaan tersebut. Ini wanita tambah gemeter, gak menyangka sosok mulia baginda Nabi Muhammad mau menjawab sapaan wanita tersebut dan mengatakan
aku, padahal aku ini bukan pengikutmu dan termasuk golongan musuhmu, yang orang Yahudi yang tidak memeluk agama Islam. Kemudian dengan akhlak mulia baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, tidaklah aku menjawab sapaanmu, melainkan aku tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada engkau. Masya Allah, ini perempuan tambah mengklaim gemeter luar biasa, begitu bahagia bercampur dengan cemas, begitu girang dan kejauhan dia mengatakan, umdud yadaka ya Rasulullah, fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulurkan kau punya tangan wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Luar biasa, terenyuh dia punya hati. Karena apa? Akhlak baginda Nabi. Subhanallah, baginda Nabi dia non muslim, tapi Nabi tetap ingin merangkulnya, ingin mengajaknya. Karena kemudian akhlak, wanita tadi mengatakan betul sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad orang yang berada pada perangai akhlak budi pekerti yang luhur yang tinggi. Tuh lihat akhlak baginda Nabi. Subhanallah, makanya nih kaum muslimin akan mulia, akan hebat dengan mengikuti akhlak baginda Nabi. Innama bu'ithtu utammima makarimal akhlak. Jadi yang dinilai bagaimana akhlak kaum muslimin. Barometernya tuh lihat. Jangan kita dicaci dimaki Nabi Muhammad tuh gara-gara melihat kita nih. Orang caci maki Nabi, kenapa? Karena melihatnya kita nih muslimnya nggak benar. Jadi dia hina Nabi Muhammad karena melihat barometernya kita. Ayo tunjukin akhlak baginda Nabi. Kalau kita tunjukkan akhlak baginda Nabi, semua orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, mengakui kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu perempuan dalam tidur mimpi ketemu Nabi, masuk Islam. Ketemu Nabi Yahudi padahal kita ini muslim, kok gak ketemu Nabi? Ya Allah, mudah-mudahan malam ini kita bisa mimpi ketemu Nabi. Pantes kita kalau ketemu Nabi. Kita hanya gak mau, bapak-bapak. Kalau pantas, sangat pantas kita buat ketemu Nabi, kita hanya nggak mau. Nabi menyapa kita, Nabi mendekati kita, kita hanya menjauh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi sudah kita lupakan, akhlaknya Nabi sudah kita jauhkan. Kita lebih mengidolakan yang lain. Orang kafir lah jadi idola. Banyak banget ibu-ibu, anak-anak gadis bu, demennya sama artis Korea, betul. Gimana Nabi Muhammad? Kita yang menjauh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendekat kepada kita, kita yang lari memilih idola yang lain. Padahal Nabi Muhammad disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik buat kami. Ikuti dan teladan Nabi Muhammad. Namun kita enggan meneladani Nabi Muhammad. Berapa sunnah Nabi yang sudah kita abaikan? Berapa sunnah Nabi yang sudah kita lalaikan? Berapa banyak anak-anak masuk masjid pakai kaki kiri? Padahal sunnah Nabi hal sepele, tapi harus kita tanamkan kepada putra-putri kita. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk rumah biasakan salam. Biar tahu sunnah Nabi. Kalau anak kita masuk rumah nggak salam, suruh keluar. Biar diucapkan salam baru boleh masuk. Pakai baju Bapak Ibu sekalian nih, awali dengan tangan kanan, buka dengan tangan kiri. Pakai celana dengan kaki kanan dahulu, kalau melepasnya kiri dahulu baru kanan. Pakai sendal juga demikian,
pakai yang kanan dulu. Melepas yang kiri dulu. Kalau pengen kita masuk ke musola, masuk ke masjid, kaki kiri dulu atau kanan dulu masuknya? Buka sendalnya, caranya gimana? Buka sendal kiri, kemudian naik. Nah, kita buka sendal ini sendal nih. Ini duluan buka, injak sendal. Buka yang kanan, baru naik. Nah, paham? Keluarnya begitu juga. Keluar kanan dulu atau kiri dulu? Kiri dulu, sendalnya kita injak. Baru yang kanan masuk, baru kiri masuk kiri, baru ini sunnah Nabi yang sepele. Ya, makan tangan kanan bu, minum tangan kanan. Jangan hadir maulid Nabi minumnya kiri. Ya Allah, minum kiri. Kok aneh? Sunnah Nabi gimana? Di maulid Nabi saja kita makan, minum pakai tangan kiri. Jangan tangan kanan, minum tangan kanan. Biasakan, memang kalau belum biasa susah. Anak kalau makan pakai tangan kiri suruh muntahin. Muntahin dulu, muntahin nggak barokah. Muntahin dulu. Tangan kanan baru boleh makan. Kelupaan dia pakai tangan kiri suruh muntahin. Biar dia dapat sunnah Nabi itu yang bersih. Makan dan minum pakai tangan kanan. Ini sunnah yang sepele, Bapak Ibu sekalian. Sunnah yang sepele. Hari Jumat pakailah yang putih-putih. Nabi Muhammad senang sampai pakaiannya putih, bajunya putih, sarungnya putih, terus pakai sorban warna putih, peci putih, pakai apa lagi? Sandal, motornya, mobilnya, cincinnya putih, pakai putih kalau sholat Jumat pakai putih. Nabi senang sama pakaian putih, ilbasul bayan, pakaian putih-putih, pakaian putih, sunnah Nabi. Apalagi khatib dan imamnya, ya sunnah untuk dipakaikan imamah atau bailesan, ya dari Quran.